Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra F. Dinata, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori yang pertama tahun 2022, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak, unit kerja di SMP Negeri 4 Satap Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran, sebagai tahapan dalam kegiatan UKM PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelum saya melaksanakan praktek pembelajaran, saya sudah mendapat surat dari kampus Universitas Tanjung Pura yang menyatakan bahwa saya adalah mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022. Selain itu, saya juga sudah mendaftar di website ukmppg.kemendikbud.go.id. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Latihan depan, gerak. 3, gerak. Siap, gerak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, baik. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan pembelajaran kita lancar hari ini ya. Untuk yang memimpin doa seperti biasa ketua kelas Muhammad Radit, silakan maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama Aca Anggreni. Hadir. Hadir ya. Kemudian Alda. Hadir. Asmira. Hadir. Elsi. Hadir. Deca Asmira. Hadir. Dwi Nabila. Hadir. Iqbal. Hadir. Dia Ayuni. Hadir. Juhairo. Hadir. Muhammad Radit. Hadir. Raihan. Hadir. Kemudian Ridwan. Hadir. Dan yang terakhir Siti Sarah. Hadir. Oke. Nah, selanjutnya Bapak minta kalian cek dulu sampah yang ada di sekitar kalian. Kalau masih ada silakan dibersihkan. Ada ya. Kemudian
siapkan alat belajarnya, buku, ya, pulpen dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan sebuah permainan yang sangat mudah ya, tapi memerlukan konsentrasi. Permainannya adalah eja kata. Oke, sebagai contoh misalnya ada nama kota misalnya Sambas. Ya, silakan dieja. A F B A S. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, nah nih, sekarang kita mulai ya. Nama kota Singkawang. Nah, silakan. S A. Bagaimana nih? Nanti nggak konsentrasi ya. Nah, makanya harus fokus, harus konsentrasi. Ya, ini kelihatan mudah ya, tapi harus memerlukan konsentrasi. Kemudian untuk kata yang selanjutnya ini harus betul ya, harus benar. Kata Kalimantan. K A L I M A N. T A N. Iya, kita betul. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, selanjutnya Bapak akan bertanya terkait tentang pembelajaran yang telah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat pembelajaran yang telah kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Ya, Menyusun teks pidato persuasif. ya benar sekali. Menyusun teks pidato persuasif. Ya. Selanjutnya, dari kegiatan menyusun teks pidato persuasif, hal apa saja yang kalian ketahui dari kegiatan tersebut? Saya Ya, silakan. menentukan tujuan berpidato, menganalisis pendengar, menyusun kerangka pidato, dan mengembangkan kerangka pidato menjadi asal. Iya, tepuk tangan dulu buat temannya. Nah, sekarang pembelajaran kita kali ini tidak membicarakan atau tidak membahas lagi materi teks pidato persuasif, ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang cerita pendek atau cerpen, ya. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan manfaat, ya, mengapa kita harus mempelajari materi ini, ya. Di dalam materi ini banyak memberikan pelajaran kepada kalian, ya. Banyak mengandung nilai-nilai moral atau pesan yang bisa kalian contoh dan yang paling penting bisa kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selanjutnya, ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari teks cerpen. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik yang terkandung di dalam teks cerita cerpen dengan tepat. Seperti biasa Bapak mengingatkan untuk kalian selalu bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran ini, ya. Kenapa? Supaya kalian dapat benar-benar bisa memahami, ya, bisa paham dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini dengan baik, ya. Silakan diperhatikan di depan. Kompetensi dasar kita 3.5 yaitu menganalisis unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ya, itu kompetensi dasarnya. Kemudian indikatornya, yang pertama menjelaskan pengertian cerpen. Kemudian yang kedua menganalisis unsur pembangun cerita pendek, ya. Kemudian KKN kita pada pertemuan kali ini adalah 70. Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok belajar, ya. Di mana kelompok belajar kali ini masih sama dengan kelompok yang pada pertemuan sebelumnya. Ya, masih ingat dengan kelompok tadi di pertemuan sebelumnya? Masih. Sebelum kalian mengelompok ke kelompoknya masing-masing, Bapak akan menjelaskan
Ya, mekanisme atau langkah-langkah pembelajaran kita secara garis besarnya ya. Pertama, setelah kalian berkelompok nanti, ya, Bapak akan menampilkan materi. Ya, jadi tugas kalian adalah mengamati dan mendengarkan penjelasan materi yang akan Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua adalah Bapak akan menampilkan video pembacaan cerpen ya. Tiap-tiap kelompok nanti akan menganalisis unsur intrinsiknya, ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak akan memberikan LKPD, ya, memberikan LKPD kepada tiap-tiap kelompok, di mana LKPD itu harus kalian selesaikan permasalahannya yang ada di dalam LKPD itu, yang nantinya akan kalian presentasikan. Ya, akan kalian presentasikan di depan ya, kepada teman kalian atau kepada kelompok yang lain. Sementara kelompok lain akan memberikan tanggapan atau masukan. Ya. Dan di kegiatan penutup nanti Bapak akan memberikan soal evaluasi ya secara individu kepada kalian ya untuk menilai pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang kalian sudah berkelompok di kelompoknya masing-masing ya. Perhatikan materi yang Bapak sampaikan ada di layar depan. Nah, silakan diperhatikan. Ini definisi cerita pendek ya. Oke. Ini disampaikan oleh Pergiantoro. Dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk atau jalan ceritanya pendek. Kemudian yang kedua, menurut Yasin, ya, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting yaitu konflik dan permasalahan. Kesimpulannya dari pendapat dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa cerpen merupakan sebuah karya sastra yang pendek, yang bersifat fiktif dan mengisahkan permasalahan yang dialami tokoh secara singkat. Ya. Sekarang yang kedua adalah ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, habis dibaca sekali duduk. Ya. Kemudian yang kedua, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Selanjutnya, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Ya, perwatakan fungsi cerita pendek. Nah, yang pertama ada fungsi rekreatif. Ada yang tahu apa maksud dari fungsi rekreatif? Atau kalian sudah membaca barangkali? Nah, silakan. Rekreatif. Menghibur. Ya. Oke, setelah itu sekarang dulu. Jadi fungsi cerita pendek yang pertama adalah rekreatif, itu memberikan hiburan. Memberikan hiburan kepada siapa? Memberikan hiburan kepada kita yang membacanya. Yang kemudian yang kedua adalah didaktif. Ya, didaktif. Apa? Ada yang bisa menjelaskan? Nilai pendidikan. Ya. Nilai pendidikan. Ya, nilai pendidikan, memberikan edukasi, memberikan pendidikan ya. Jadi cerita pendek ini memberikan pendidikan kepada kita yang membacanya karena banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sekarang unsur pembangun teks cerita pendek. Ya, kalian perhatikan di depan. Ya, perhatikan di depan. Unsur pembangun cerita pendek yang pertama ada unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik. Intrinsik yang pertama ya ada tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalan cerita pendek. Ya, pokok pikiran atau hal yang mendasari dari sebuah cerita pendek. Yang kedua alur. Ya, silakan dibantu Bapak membacakan. Tadi Alur atau plot urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. ya, oke, benar sekali ya. Alur ini ya adalah urutan peristiwa atau jalan cerita di dalam cerpen. Nah, kemudian alur juga ya dimulai dari tahap perkenalan ya atau disebut juga biasa orientasi. Kemudian ada konflik
atau biasa disebut sebagai komunikasi. Lalu yang terakhir ada penyelesaian atau disebut resolusi. Ya. Kemudian yang ketiga ada setting atau latar. Silakan dibantu Bapak untuk membacakan. Rehan. Setting, latar, tempat, waktu dan suasana yang terdapat pada cerpen. Ya, oke. Yang keempat ada tokoh. Ini tokoh ini. Tokoh adalah pemeran ya yang diceritakan di dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pendukung. Ya, ada tokoh utama dan ada tokoh pendukung. Selanjutnya ada watak. Nah, ini watak berkaitan dengan sifat, karakter atau perilaku dari tokoh. Ya. Watak dibagi menjadi 3, yaitu protagonis, ya kan, tokoh yang baik. Sementara protagonis adalah tokoh yang bertentangan dengan protagonis, dan yang terakhir ada netral, ya, antagonis atau biasa disebut sebagai tokoh pelerai. Oke, selanjutnya yang keenam ada sudut pandang, ya, ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara pandang penulis, ya, menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Nah ini, ya, sudut pandang dibagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama, pelaku utama, dan ada sudut pandang orang ketiga. Ya, di mana sudut pandang orang pertama adalah ciri-cirinya dia menggunakan kata aku di dalam teks cerpen. Kemudian yang selanjutnya tadi ada orang ketiga, dipandang orang ketiga. Biasanya dia menggunakan kata mereka, kalian, ya kan? Kemudian yang ketujuh, ya, 7 ini adalah amanat, ya. Amanat ini berkaitan dengan pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya, ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ya, Bapak akan menampilkan video pembacaan cerpen, ya. Jadi tugas tiap-tiap kelompok menganalisis unsur intrinsifnya, ya. Apa tadi menganalisis Unsur intrinsif. Sudah siap? Sudah siap, ya. Silakan diamati. Ustazah akan membacakan cerpennya. Cerpen ini berjudul Akan Terus Bertahan. Mengerti? Kesedihan masih mendera diriku setelah ditinggal pergi pendamping hidupku. Kini anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini, di mataku. Terkadang aku merasa Tuhan mengujiku terlalu berat, ingin menghakiminya, namun apa daya aku tak bisa. Sungguh aku tak sanggup memaki pencipta diriku yang telah menyelamatkanku dari sebuah insiden naas beberapa tahun yang lalu. Aku percaya ada hikmah dari semua ini. Aku sungguh percaya bahwa dia tidak akan menjahatiku, ucapku kepada batinku sendiri. Ada pepatah yang bilang bahwa kesibukan bisa membuat kita lalai dari kesedihan dan keresahan hati. Dan ternyata itu benar. Kesibukan yang dijalani sebagai layout cukup menguras hati dan pikiran. Bayang-bayang sang pendamping hidup serta bayang-bayang sang anak tidak terlalu lagi sering menghantuiku, membuat air mata menetes di mataku. Tak pernah kupikirkan siapa yang akan menggantikan pendamping hidupku di dunia ini. Yang aku pikirkan saat ini adalah bagaimana menjalani hidupku sebaik mungkin dan tidak larut dalam luka. Dan aku akan terus bertahan, terus menjalani hidupku hingga menyusul anak dan kekasihku di sana. Sekarang Bapak ingin bertanya, ya, kepada tiap-tiap kelompok terhadap hasil analisisnya, ya. Yang pertama Bapak minta untuk kelompok Nabila menganalisis unsur temanya. Temanya tentang Kesedihan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Nabila.
Selanjutnya dari unsur tokoh dan penokohannya, ya, tokoh dan watak dari penokohan tersebut, ya. Oke, dari kelompoknya silakan. Tokohnya aku. Lalu bagaimana wataknya? Ya, selalu dilanda. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Selanjutnya dari unsur latar. Nah, siapa yang mau menjawab? Kelompok mana yang mau menjawab? Latar. Kelompok dia apakah ada silakan nulisnya? Ya, silakan. Latar tempat. Latar tempat Di rumah. Lalu selain latar tempat, Suasana. Bagaimana suasananya? Menyedihkan. Menyedihkan. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya dari amanat. Nah, dari kelompok Raihan. Nah, mungkin bisa disampaikan? Ya. Ya, amanatnya adalah jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Tangan dulu. Kemudian yang satu lagi belum terjawab adalah sudut pandang. Bagaimana sudut pandangnya? Orang pertama. Kenapa dikatakan sebagai orang pertama pelaku utama? Karena menggunakan kata aku. Ya, aku ya, karena dalam teks cerpen tersebut ya semua menggunakan kata aku. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan LKPD kepada tiap-tiap kelompok ya, tiap-tiap kelompok lembar kerja peserta didik, di mana di dalam LKPD ini ya terdapat instrumen soal dan Bapak juga menyediakan lembar jawab soal ya. Jadi kalian perhatikan, kalian amati ya, kalian amati petunjuknya, ikuti petunjuk dari pengisian LKPD tersebut ya. Diikuti petunjuknya dengan baik supaya kalian bisa mengerjakan dengan baik pula. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Nah, sekarang silakan dikerjakan LKPD yang Bapak bagikan ya. Dan yang paling utama Bapak minta adalah kalian bisa bekerja sama dengan baik ya terhadap sama teman kelompok kalian. Kemudian juga kalian harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kalian telah diskusikan ya. Dan yang terakhir nanti kalian harus bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian kepada teman kalian atau kelompok yang lain. Sementara kelompok lain bisa memberikan tanggapan dan masukan. Oke, silakan dikerjakan ya. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan.
lagi ya. Nah, jadi kita siapkan laporannya untuk kegiatan presentasi. Ya, ini persiapkan. Sebentar lagi kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Siapa dulu yang mau tampil, ya, atau yang mau presentasi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis unsur intrinsik teks cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Unsur intrinsik yang pertama, tema. Temanya adalah seorang anak yang mencari ilmu pengetahuan di hutan. Unsur intrinsik yang kedua, tokoh dan penokohan. 1. Mogok amat rajin membaca dan belajar. 2. Tule pohon pengetahuan dan mempunyai banyak ilmu, serius dan bijaksana. 3. Monda memiliki sifat iri, dengki dan berhati kotor. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar. Yang pertama, hutan. Bukti teksnya adalah satu hari ia tersesat di hutan. Yang kedua, waktunya malam hari. Bukti teks hari semakin gelap. Yang ketiga, suasana. Suasananya adalah seru ketika Mogu berburu ketulan dan mengajarkan ilmu ke penduduk. Menegangkan ketika Monda ingin membakar kulit. Apakah ada dari kelompok lain yang mengomentari atau menanggapi? Kami persilahkan. Kami dari kelompok 1 meminta penjelasan kembali tentang penangkapan Monda. Monda memiliki sifat iri, dengki, dan berhati kotor. Apakah dari penjelasan kami sudah jelas? Sudah. Apakah ada kelompok lain yang ingin memberi tanggapan lagi? Tidak. Tidak. Jika tidak ada yang ingin mengomentari lagi, maka presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dulu. Selanjutnya, siapa lagi yang mau presentasi? Untuk kelompok kami. Ya, kelompok Nabila. Silakan kelompok Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan menganalisis unsur intrinsik cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Temanya yaitu ilmu pengetahuan. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. 1. Mogu. Penokohan rajin membaca. Mogu amat rajin membaca. Tokoh Tule. Penokohan cerdas. Teks. Sejak hari itu Mogu belajar pada pohon pengetahuan. Tokoh Monda. Penokohan iri. Bukti teks adalah ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat Monda tidak senang Mogu mendapat perhatian dari raja. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar. Latar dibagi 3 yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat di hutan. Bukti teks suatu hari ia tersesat di hutan. Latar waktu malam hari. Bukti teks hari sudah gelap. Latar yang ketiga suasana. Suasana seru ketika Mogu berburu dengan kule dan mengajarkan ilmu ke penduduk. Menegangkan ketika Monda ingin membakar kule. Unsur intrinsik yang keempat terdapat 2 amanat. Yang pertama, kita harus menghindari dari sifat iri dan dengki, karena apa yang orang lain dapat belum tentu bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, janganlah memaksakan diri untuk bisa seperti orang lain. Kita diri sendiri dan menyampaikan hati yang dan kepribadian
baik. Amanat yang kedua yaitu kita harus selalu berusaha untuk sesuatu yang ingin kita capai dan selalu meningkatkan ilmu pengetahuan agar semakin ilmu yang kita peroleh dapat membantu kita dalam kehidupan yang semakin nyata. Sekian hasil analisis dari kami. Dipersilakan untuk kelompok lain yang ingin menanggapi kami. Kami dari kelompok 4 ingin berkomentar. Coba sebutkan lagi indeks dan latar suasana. Seru ketika mampu bergumul dengan bule dan mengajarkan ilmu ke penduduk. Menegangkan ketika mondar ingin membakar bule. Apakah sudah jelas? Apakah masih ada lagi? Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin diulang kembali penjelasan tentang amanat. Amanat terdapat dibagi dua, terdapat dua amanat. Yang pertama, kita harus menghindari dari sifat iri dan dengki karena apa yang orang lain dapat belum tentu bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, janganlah memaksakan diri untuk bisa seperti orang lain. Jadilah diri sendiri dengan kebaikan hati dan kepribadian yang baik. Yang kedua, kita harus selalu berusaha untuk sesuatu yang ingin kita capai dan selalu meningkatkan ilmu pengetahuan agar nantinya ilmu yang kita peroleh dapat membantu kita dalam kehidupan di masa yang akan datang. Apakah sudah jelas? Apakah masih ada lagi? Jika sudah tidak ada presentasi kami, saya tutup. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis unsur intrinsik cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Unsur intrinsik yang pertama temanya adalah tentang anak penambang buku yang rajin membaca. Unsur intrinsik yang kedua, tokoh dan penambahan. 1. Mampu, sifatnya rajin membaca, baik dan pemberani. Bukti teks, mampu amat rajin membaca. 2. Nilai, baik hati, pintar akan pengetahuan. Bukti teks, aku akan mengajarimu berbagai pengetahuan. 3. Monda, jahat dan pemalas. Bukti teks, teman itu membuat Monda marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk membakar kurang pengetahuan. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar pertama, latar tempat. Hutan dan di kerajaan. Bukti teks 1. Mobil tersesat di hutan. Latar waktu, siang dan malam. Bukti teks, hari sudah gelap, akhirnya mobil memutuskan untuk bermalam hutan. 3. Latar suasana. 1. Seru. Bukti teks, ketika mobil bertemu ke tule dan mengajarkan ilmu ke penduduk. 2. Menegangkan. Bukti teks, ketika hendak ingin membakar tule. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada kelompok lain yang berkomentar? Kami dari kelompok 3 ingin penjelasan kembali tentang latar suasana. Latar suasana. 1. Seru. Bukti teks ketika mau berburu ke tule dan mengajarkan ilmu ke penduduk. 2. Menegangkan. Bukti teks ketika Monda ingin membakar tule. Kalau sudah jelas? Sudah jelas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Temanya adalah seseorang anak yang rajin yang ingin mencari pengetahuan luas. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. 1. Mobil, rajin. Bukti teks, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. 2. Pohon, baik berpengetahuan. Bukti teks, jangan takut, aku bukan orang jahat, aku tule pohon pengetahuan. 3. Monda, memiliki sifat
bersifat irigensi dan berhati kotor. Unsur intrinsik yang ketiga, latar. Latar tempat adalah di hutan. Bukti teks, suatu hari ia tersesat di hutan. 2. Latar waktu, yaitu di malam hari. Bukti teks, hari sudah gelap. 3. Latar suasana, adalah menegangkan atau terkejut. Bukti teks, alangkah terkejutnya ia, pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat yang terkandung di dalam cerpen tersebut adalah 1. Jika punya pengetahuan, gunakan untuk membantu orang. 2. Jika ingin cinta, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, jangan iri dengan kepintaran orang lain. Setelah mendengarkan kami, apakah ada yang kurang jelas dan ingin berkenan untuk bertanya atau memberi masukan? Jika tidak ada, kami akan menutup presentasi kali ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang semuanya sudah presentasi ya. Artinya kegiatan diskusinya sudah berjalan lancar ya, semua sudah presentasi. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya adalah ya, silakan ke tempat semula, tempat asalnya ya. Silakan diatur lagi kegiatannya ya, karena setelah ini masih ada kegiatan yang harus kita lakukan. Oke, silakan. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi kepada kalian ya, ini secara individu ya, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi ataupun kegiatan analisis yang telah kita lakukan tadi. Jadi sekarang adalah tugas kalian mengerjakan soal evaluasi secara individu. Nah, silakan disiapkan buku tugasnya ya. Jangan lupa ditulis identitas, nama, ya, hari, tanggal, ya, ditulis terlebih dahulu. Nah, nih soal evaluasinya sudah Bapak tampilkan di depan, ya. Yang di belakang bagaimana, jelas? Silakan mengerjakan soal evaluasi yang telah Bapak tampilkan di depan. Oke, silakan. Bagaimana, sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ya bersamaan dengan hasil diskusi kelompok kalian tadi ya. Silakan dikumpulkan di depan. Lanjut, silakan. Semuanya? Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran ya. Nah, bagaimana terkait dengan pembelajaran yang setelah kita lakukan bersama? Menyenangkan? Oke, kemudian selanjutnya berkenaan dengan media yang Bapak tampilkan. Ya, apakah sudah membantu kalian terhadap memahami materi dan menganalisis unsur intrinsik dari teks cerpen? Apakah sudah
sangat membantu? Tepuk tangan dulu. Selanjutnya adalah kita akan menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan bersama. Ada tidak yang bersedia untuk membantu Bapak untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan dari pelajaran kita kali ini yang pertama adalah pengertian teks cerpen. Ya. Teks cerpen merupakan sebuah karya sastra yang bersifat fiktif dan mengisahkan permasalahan tokoh secara singkat. Iya. Oke, kita dulu. Apakah masih ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Tadi. Yang kedua adalah fungsi cerpen. Ya, fungsi cerpen. Fungsi cerpen dapat memberikan hiburan, nilai pendidikan, keindahan, pesan moral, dan nilai religius. Ya, benar sekali ya, banyak memberikan nilai-nilai atau pesan-pesan ya yang akan dalam teks cerpen. Tekan dulu buat tadi. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan ya materi di pertemuan selanjutnya ya. Jadi materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya adalah masih berkaitan dengan teks cerpen, namun kompetensi dasarnya yang berbeda, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen. Nah, jadi sebagai tugas untuk kalian di rumah, kalian bisa melakukan kegiatan membaca materi atau mencari sumber-sumber materi yang relevan, baik bisa melalui buku teks ya, melalui internet ya kan, melalui artikel atau jurnal ilmiah, kalian bisa membaca di situ ya. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran, pesan Bapak adalah bahwa kalian harus selalu menjaga kesehatan, kemudian kurangi bermain, dan yang paling penting adalah mengulang pelajaran di rumah. Baik, kita sudah mendekati di penghujung ya pembelajaran kita ya. Sebelum kita tutup ya, alangkah lebih baik kita tutup dengan berdoa ya. Bapak minta yang memimpin doa Muhammad Rayhan ya. Silakan Rayhan. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, tepuk tangan dulu buat demikian pembelajaran yang bisa kita lakukan pada hari ini ya. Semoga pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini ya bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak mohon maaf ya kalau misalnya dalam penyampaian materi ataupun perkataan atau ucapan Bapak yang salah atau menyinggung kalian semua, Bapak mohon maaf. Kemudian juga Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian ya atas atensi perhatian kalian dan yang paling penting keaktifan kalian di dalam pembelajaran tadi. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya ya, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.